kemampuan. Yang enggak ikut sebagai alat untuk lulus dan tidaknya itu 4 itu. Keterampilan, akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kita oleh Allah diberi kesempatan, kesehatan, kewarasan, umur panjang. Kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara mengkaji kitab-kitabnya, yaitu kitab sucinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup dalam beribadah supaya benar, dalam berakhlak supaya betul dan benar, dalam muamalah supaya juga benar. Semuanya menuju kebenaran, sehingga kebenaran ini ada jaminan. Karena hidup ini benar, ada jaminan tidak akan sesat selama-lamanya. Untuk itu sekalian dibuka surat An'am ayat 114 ya. Silakan dibuka surat An'am ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitab mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله.
Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma tulana al-arda wa yassir lana umurana bid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awsya'a rizqika alaina indaka bil sinina wa qidha murina. Allahumma barik lana bima atana barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mari kita maknani ngambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kain merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghairallahi, apakah maka selain Allah, abtagi, mencari aku, akaman, yaitu juru hukum, yaitu a'budu rabban, ku sembah Tuhan atau sesembahan. Akaman itu juru hukum, atau a'budu rabban, aku nyembah Tuhan, sesembahan. Apakah maka selain hukumnya Allah, kita harus mencari juru hukum yang aku sembah sebagai Tuhan? Apa perlu kita itu mencari Tuhan selain Allah? Hakam itu man yatahakamu ilaihin nas, orang yang minta hukum kepadanya seluruh manusia. Siapa? Ya Allah. Apa perlu kita itu mencari sesembahan selain Allah? Itu terlaknya seperti itu. Padahal wahu dia Allah itu al-ladzat. Allah itu ladzat. Anjala yang telah menurunkan siapa ladzi ilaikum kepada kalian lewat nabi kalian. Alkitab pada sebuah kitab yaitu Al-Quran lewat Jibril. Kuturunkan Quran itu lewat Jibril karena arah kalian, supaya kalian dapat petunjuk, supaya kalian sempurna, supaya kalian bahagia, supaya kalian sukses. Itu kata-kata itu. Ya, tujuannya Al-Quran ini diturunkan kepada kalian ini. Kita harus mencari informasi dari siapa? Ya dari guru. Supaya satu, kalian dapat hidayah. Kedua, supaya kalian sempurna. Ketiga, kalian supaya sukses. Keempat, supaya bahagia. Jadi 4 ini fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Mufassalan seraya dijelaskan. Dijelaskan, tidak ada yang samar dalam Al-Quran. Tidak ada gomud, ini untuk ini untuk ini. Bukan begitu. Tapi Quran itu untuk kita semua. Tidak ada untuk golongan. Tidak ada yang untuk ini bisa begini, ayat ini untuk ini. Tidak. Kafatalinas, semua manusia. Itu dijelaskan alal aromnya. Diterangkan, dipisah-pisahkan ayat per ayat. Jadi dijelaskan. Jelas petunjuknya. Prakteknya itu jelas. Walladzina, adapun orang-orang ataina yang telah memberikan aku Allah pada mereka alkitab pada kitab. Mereka yang telah kuberi ilmu, yaitu ilmu Taurat, termasuk Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Itu termasuk ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka-mereka yang telah kuberi mereka sebuah kitab Taurat maupun Injil, itu ya'lamuna, tahu mereka, yastaikinu nabi kitabihim,
Mereka itu meyakini dalam kitab mereka, Tauratkah atau Injilkah, bahwa annahu, bahwa sungguhnya Quran itu munazzalun, diturunkan, itu diturunkan mirrobika, dari Tuhanmu Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Itu mereka yakin, tidak tahu mereka. Ulama-ulama Yahudi, Nasrani, Abdullah bin Salam dan teman-temannya, mereka meyakini apa yang ada dalam kitab mereka, bahwa Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, membawa unsur perintah dan larangan. Itu Jibril itu diturunkan dari Tuhanmu dengan membawa Quran dengan hak, dengan benar. Nah, Nabi Muhammad ini perlu juga support gitu. Kenapa? Menyampaikan barang dari Allah ini kan satu ya, memang nalar manusia umum itu harus ada bukti gitu kan. Lah ini yang harus diberikan pemahaman, pemantapan itu ya penyampai ini siapa? Nabi Muhammad. Yakin, harus yakin Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sendiri ragu, terus gimana kita nantinya? Gitu kan. Jadi Muhammad ini harus yakin bahwa Quran sing tak turuno ning kowe sampai no Jibril nang awakmu iki mat iku bener-bener sangka Allah. Allah sing nurunno iki. Kowe yakino kowe. Fala takunanna, maka janganlah ada sungguh engkau Muhammad itu minal mungkarin, tergolong orang-orang yang ragu. Orang yang ragu bahwa mereka itu tidak ngerti demikian ini. Ojo sampai enggak roh hukum Quran ini orang Islam. Jadi orang Islam itu yang notabene-nya cinta kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad, isi Al-Quran itu wajib tahu. Wajib ngerti. Gimana caranya tahu dan ngerti? Ya ngaji. Cari guru yang bisa mengalih bahasakan. Ini pentingnya ngaji seperti itu. Kamu jangan ragu, karena ragu itu idil intirok asyaku. Maju mundur, ya pora, itu termasuk bagian diantara keraguan-raguan. Jangan sampai ragu. Watamat, dan telah sempurna apa kalimat Rabbika, kata-kata dari Tuhanmu, yaitu Quran yang membawa isi perintah dan larangan itu. Sempurna udah. Nah, jadi sekarang ini sudah, kata-kata sudah sempurna itu ya sekarang ini, tinggal kita ngaji, mengetahui, mencari penjelasannya ayat itu, hadis itu bagaimana. Dan tentunya ya ada ahlinya. Kalau mobil itu rusak mesinnya ya tukang montir, namanya sopir apa mobil. Beda motor ya bengkel, itu sudah ada ahlinya. Ahli kompor dikeno karo mobil kan benahi mobil, diantem kompor kaya kompor ya rusak kabeh. Jadi ahlinya Quran hadis ya ahlinya ulama itu. Dia harus sesuai lah. Wong luwe iku ditawari ngombe lan mangan. Wong ngantuk tawari kasur. Iki luwe, kula luwe Pak, monggo bal-balan piye terus. Ya kaliren jenenge ora pas. Ora ngerti Quran hadis ya dijekno Quran hadis. Ben ngerti isine Quran, ben ngerti isine hadis. Gitu kan? Jadi sudah sempurna. Apa nih sidqon, kebenarannya. Ini loh, kebenarannya itu sudah sempurna. Dikauli dalam firman Allah, wa adlan, dan keadilannya dari Quran itu. Adil sudah Quran itu, ndak pilih-pilih, ndak mengenal strata. Wong Al-Quran loh, menghormati manusia. Aku jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, termasuk itu semua saling kenal mengenali ta'arofu, supaya saling kenal mengenal. Coba, tidak ada pembeda kan di situ. Allah malah nambah ayat, inna akramakum indallahi atqakum.
Boleh kamu beda begitu, itu suku kamu mana, bangsa kamu mana, negara kamu beda-beda, itu dibuat oleh Allah. Tapi ingat, ini yang membedakan termulia, paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa, paling takut, paling bisa melaksanakan perintah, paling bisa menghindari larangan. Itulah orang takwa Allah. Jadi bukan istilahnya itu ya pinter boleh, tapi jangan sampai pinternya itu malah keblinger gitu lah istilahnya. Pinter itu boleh, cerdas itu baik, tapi jangan sampai ngotak-ngatik hukum yang tamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan, adil. La mubadila, tidak ada orang yang bisa menggantikan, la mughayyiran, maksudnya merubah hukum yang sudah ada ini loh. Tidak ada yang bisa merubah li kalimatihi terhadap kata-katanya Allah, yaitu Al-Quran. Itu kan tidak boleh. Sudah ada bisa merubah-rubah, tidak ada yang bisa. Jadi kalimat itu maksudnya Al-Quran itu. Atau ada yang mengatakan telah sempurna, wajib kata-kata dari Tuhanmu itu pasti dapat pertolongan, menolong kepada para kekasih Allah, apanya sidqon. Jadi kalau memang dia atau mereka itu adalah kekasih Allah, pasti ditolong oleh Allah. Kenapa? Kekasih Allah. Syarat menjadi kekasih Allah itu harus iman. Harus muslim. Muslim dulu dan iman dulu. Jadi wa'adlan, adil itu pimayakun. Di dalam hal apa yang ada di dalam Al-Quran itu isinya keadilan. Buktinya adil, sapa sing taat mlebu swarga, sapa sing maksiat mlebu neraka. Itu kan adil itu. Bimayakun. Lamu badila limatihi itu artinya apa? Tidak ada yang bisa merubah terhadap kata Allah, kalimat Allah, yaitu pertolongan terhadap para kekasihnya. Itu harus tahu. Kalau ingin kita memposisikan diri kita itu sebagai kekasih Allah, jadilah orang muslim betulan. Laksanakan syahadat sholat itu sebagai pengakuan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu janji kita di hadapan Allah. Itu omongan Indonesia. Kalau omongan bahasa agama, biat kita terhadap Allah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Itu biat kita. Makanya kenapa itu lebih dulu? Ya karena itulah syaratnya. Orang Islam harus syahadat. Setelah syahadat baru belajar sholat. Sak neven-nevennya. Ya jangan sholat tok, sak wudu'e, sak junube, sak tayamume. Bagaimana caranya? Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu dilakukan cara percaya bahwa itu dari Allah, perintah Allah. Itulah namanya iman. Atau yang ketiga, ada yang mengartikan watamat kalimatur rabbika itu menang jelas agama Tuhanmu itu. Pasti tampak, pasti jelas, pasti di atas kebenarannya dari hamba-hamba. Hamba itu mau menghalangi ketenaran ataupun tersiarnya agama tidak bisa. Walaupun negara itu negara adidaya, melarang Islam masuk, tidak bisa. Kenapa? Ada kalimah Allah di situ. Ini. Jadi dhahara dinu rabbika sidqan minal ibad annahu dinullah, bahwa itu agama Allah. Masih enggak ana sing merjuangno ya Allah dhewe sing merjuangno. Apa nek gambarane Ka'bah pada waktu Abraha. Siapa yang menjaga Ka'bah? Tidak ada yang bela Ka'bah. Tentara gajah pirang-pirang ratusan ribuan. Tidak ada yang menjaga Ka'bah. Allah sendiri gimana? Ya hancur. Itu kalau Allah bawa agama Allah ini tanpa ada manusia yang membela pun jalan gitu. Kenapa? Di belakang agama ini ada Allah. Makanya kita harus yakin bahwa kalau benar kita dalam melaksanakan bahwa pasti Allah tolong. Wa'adilan, kata-kata adil dari Allah itu adalah perintahnya Allah itu adil kepada siapa? Tidak kenal seterata, orang atasan, orang tengahan, orang bawahan, tidak. Semua.
Ini penjelasan supaya lebih jelas ini. Kalau tidak dijelaskan nanti apa maksudnya. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah terhadap agama Allah itu li kalimatihi. Jadi makanya kalau kita bicara Quran, yang paling tahu itu tafsirnya Quran itu Nabi. Dan Nabi saat itu ada kehidupan yang memang nunggoni Nabi namanya sahabat. Khairul qurun qarni, sebaiknya golongan atau generasi adalah generasi saya dan sahabat. Sumaladina yalunahum, kemudian generasi setelah itu yaitu tabiin pertama. Tabiin termasuk para madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang mengatakan itu adalah jahiliyah, waduh, yang jahiliyah itu yang ngomong apa madhab ini, jangan sampai salah ya. Madhab ini adalah termasuk madhabul arba'ah, ini adalah orang yang mendapatkan satu pilihan, satu apa istilahnya, satu pengalembono yang dilem oleh Allah. Wahwa adapun Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan mereka. Apakah mereka yang menyanjung Allah atau menghina Allah, Allah maha dengar. Al-alim, dan maha mengetahui dengan mereka. Amalan-amalan mereka itu Allah juga tahu kok. Makanya kita kalau ngamal itu ya karena Allah aja. Allah itu ya usah kita ngomong terhadap Allah, Allah tahu. Itulah disebut karena Allah. Yang ngamal gitu aja. Wa in tuti, dan jikalau taat mengikuti kaum Muhammad, aksaroman pada kebanyakan orang fil ardi, di muka bumi. Mereka itu adalah pimpinan-pimpinan ahli Mekah saat itu. Di antaranya adalah Abul Akhwas, Malik bin Auf al-Jasmi, wa Budal bin Warqa al-Hujai, wa Jalis bin Warqa al-Hujai. Mereka semua adalah tokoh-tokohnya Mekah, tokoh-tokohnya Quraisy zaman Nabi. Kalau sekarang siapapun tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, yang pokoknya jelas mereka itu adalah beriman, netepi Islam. Kalau kamu taati mereka itu, kebanyakan orang yang ada di muka bumi, tapi mereka itu tidak berkompeten kembali kepada Quran dan Sunnah. Wa yudilluka, mereka akan menyesatkan kepadamu ansabillah, jauh dari agama Allah. Mereka akan membuat kamu keliru dari jalan Allah, gitu kan? Yukhti'uka an tariqillah fil hurmi, itu kan, fil hurmi. Maksudnya akan membuat kamu luput, keliru, jauh dari agamanya Allah, jauh dari jalannya Allah yang mulia ini. Mestinya kamu tujuannya netepi agama Islam, ingin masuk surga, selamat dan neraka, itu luput itu. Kenapa? Mereka juga punya propaganda hampir sama seperti itu. Tapi tidak berkompeten, tidak betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Atau pemahaman-pemahaman salaf yang mereka gunakan adalah pemahaman-pemahaman dari pikiran ro'i mereka. Nah itu ya akan apa? Akan menyesatkan kamu, itu kan maksudnya. Ia tabiuna, tidak mengikuti mereka illa dzanna, kecuali persangkaan-persangkaan. Mayakulun illa bidzon, apa yang mereka katakan itu dzon saja. Tok matok diduk tok no. Wah iki besok nek ono wis tanah Jawa kalungan wesi, nyatane sepur. Iku dudu agama iku. Agama iku netepi perintah Allah, sing diwajibna Allah, sing diwajibna Rasul, ngedoi larangan-larangan Allah dan Rasul, kita tetapi kita yakini, kita amalkan. Itu agama itu. Pasti ada akibat, ada sebab, ada janji, ada ancaman dari Allah. Wa inhum, dan tidak ada mereka illa yakhrusun, kecuali dusta mereka, goroh mereka. Di dalam mereka berkata terhadap orang iman itu itu goroh, tidak ada yang dalilnya, tidak ada kebenarannya.
Bahwasanya apa yang Allah sembelih itu lebih bagus daripada apa yang kamu sembelih, yaitu pada saat korban itu kan. Nah, itu mereka juga mencerca pada kita. Banyak apa kadek kaya ngono ini ta. Innama daballahu khairun mimma tadbahun antum bisa kaki nikum. Dengan tata cara ibadah kalian itu lebih bagus ibadah kami ini menurut mereka seperti itu. Itu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi istilahnya mereka membandingkan agama Allah itu dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak pakai dalil dari Allah tapi pakai hawa nafsu mereka. Sekarang di televisi saya lihat itu banyak sekali acara-acara yang kita sendiri saksikan bahwa di situ sudah bukan pakai pedoman, yaitu ilmu kejawen kah atau ilmu apa yang notabene-nya tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kita tidak usah mengikuti informasi-informasi seperti itu. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu Muhammad itu huwa ya rabbaka itu alamu, lebih mengerti siapa Robman itu siapa, yadillu yang sasar dia man ansabili jauh dari agama Allah, jalan Allah. Tuhanmu itu Muhammad sebenarnya lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya Allah, dari agama Allah, dari taat Allah. Walaupun dia ngomong tetapi agamanya Allah, taat pada Allah. Padahal dia itu keluar dari agama dan keluar dari ketaatan. Itu Allah yang tahu. Caranya gimana? Ya tentunya kalau kita itu ingin pas, yaitu dipaskan dengan ukuran. Kalau mau menamakan ini panjangnya berapa, pakai ukuran namanya kilometer. Ini beratnya berapa, 1 kintal kah, 2 kintal, itu pakai ukuran namanya timbangan. Nah, kalau agama diukur pakai apa dalilnya? Ya Quran dan Sunnah. Selain Quran dan Sunnah pada jaminan selama ini tidak ada dalilnya masih. Hanya Quran dan Sunnah lah jadi jaminan. Ya, paling tidak melebar di situ memperkuat yaitu adanya Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, akal, asal. Nah, seperti itu. Wa adapun Allah itu a'lamu, lebih tahu Allah bil muhtadin dengan orang-orang yang dapat hidayah terhadap agamanya Allah, yaitu siapa? Ya Nabi Muhammad itu dan teman-temannya itu. Menurut pengetahuan Allah, Nabi Muhammad dan teman-temannya itu orang yang dapat hidayah. Kenapa? Karena sudah dituntun. Beliau Nabi dan sahabat-sahabat sebagai ukuran, contoh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Siapa yang manut Rasul pasti dapat petunjuk, dapat hidayah. Hanya dari itu kita ya harus bersyukur selalu ditunggoni dengan ilmunya Rasul, ilmunya Allah. Ini membuat kita sebagai orang yang dijamin surganya, dijamin kebenarannya. Dari ayat 114, 115, 116, 117 ini ada 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu hurmatun wabutlanut tahakumi ila ghairil wahyil ilahi. Nah, ini sudah cukup bagi kita. Haram dan batalnya meminta hukum, mencari hukum kepada selain wahyu ilahi, kepada selain Quran dan Sunnah. Ini ada ndak ya? Banyak ini mencari petunjuk kepada selain Quran dan Sunnah. Akhirnya apa? Yang dapat bukan hidayah, justru dolalah. Itu kesimpulan pertama. Jadi kita harus yakin bahwa yang bisa menuntun kita kepada surga, selamat dari neraka itu hanyalah wahyu, yaitu Al-Quran ini. Kedua, takriru sihati da'watil islamiyah bi amraini. Al-awwal Al-Quranul Karim, asani syahadatu ahlil kitab mimman
aslamu ka Abdillah bin As-Salam al-Quradi wa Ashamah an-Najasi wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Artinya ketetapan sahnya ajakan Islam itu dua perkara. Itu bisa sebagai pengukur. Pertama adalah bila mana pakai Al-Quranul Karim, satu Quran mulia, Quran yang mulia ini. Kedua, penyaksian ahli kitab dari orang yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Al-Qurdi dan Ashamah An-Najasi, dan selain mereka berdua. Ini ketetapan sahnya ajakan Islam itu. Ini kan ada tinggalannya Nabi itu. Walaupun Nabi tidak ada Abdullah bin Salam, termasuk Najasi sebagai pembela terhadap Nabi. Yang ketiga, miratu mijatul Qur'anil Karim anna akbarahu kullaha sidqun wa ahkamahu kullaha adlun. Itu termasuk yang membedakan Quran yang mulia ini, bahwa kabar dalam Al-Quran semuanya adalah benar, dan hukum di dalam Al-Quran semuanya adil. Jadi jangan sampai kita sedikit pun, sekalimah pun melecehkan Al-Quran, karena sudah dinas bahwa kabar yang dikabarkan Quran semuanya itu benar, dan hukum yang dikabarkan oleh Al-Quran semuanya adil. Yang ketiga, keempat, wa u'udullahi ta'ala la tutakhallafu abadan wa la tutabaddalu bitaqdimin wa la ta'khirin. Artinya janji-janji Allah tidak bisa diingkari, tidak bisa disulayani untuk selamanya. Pasti itu terjadi. Dan tidak bisa diganti janji-janji Allah itu. Bisa diawalkan atau diakhirkan. Ya tinggal waktu saja. Kalau ada orang yang maksiat, kondaneo kok mbah sugih, ya tunggu saatnya. Hancurnya itu pasti. Kalau tidak tobat. Kalau tobat ya lain lagi. Jadi janji-janji Allah, saya ulangi, tidak bisa diingkari untuk selamanya, dan tidak bisa digantikan janji-janji Allah itu. Bisa diawalkan dengan cara mengawalkan ataupun diakhirkan. Cuman waktu saja. Podo karo ajal. Kok sampai titik nadirnya, titik selesainya kok tidak ada sadar-sadarnya, ya dihancurkan oleh Allah. Kecuali belum mati dia sadar tobat pada Allah, sehingga kopi ya. Yang kelima, ittiba'u aksarin nas, mengikuti kebanyakan manusia. Ittiba'u aksarin nas, mengikuti kebanyakan manusia itu yu'addi ila dhalal, akan mendatangkan kepada kesesatan. Walidha, maka karena itu la yuttaba'u illa ahlul ilmi ar-rasikhun, tidak bisa diikuti kecuali ahli ilmu yang tumancep, ahli ilmu yang mantap, yaitu yang akan diikuti. Jadi mengikuti kebanyakan manusia itu bisa mendatangkan kepada kesesatan. Karena itulah tidak bisa diikuti kecuali ahli ilmu, yaitu yang tumancep di dalam akalnya. Artinya apa? Ilmu yang balung sungsung, ilmu yang betul-betul sudah masuk dalam kalbunya, dalam hatinya. Karena firman Allah, wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Kamu jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak ngerti blas. Wong ora ngerti ilmu kok diikuti, dipanuti, ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul, ya kesesat tenanan, sasar tenanan. Ini Allah itu dawuh begitu. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun.
kalian jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengerti, orang duwe ilmu. Wong orang ana ilmu ini diikuti terus piye? Yo kelihatannya memang lah khoso, yaitu rosihun itu, yang rosihun betul. Makanya jangan sampai kita silau dengan segala hal yang ada sekarang ini. Karena apa? Fasilitas semuanya bisa dimiliki oleh seseorang, oleh siapapun, nah, sehingga orang itu bisa membuat silaunya orang lain yang di dalamnya malah untuk mengarahkan orang lain kepada kesesatan. Kita berusaha menjaga informasi ini, memurnikan agama ini supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara, insya Allah pengkajian ini kami akhiri. Untuk ngawali, alhamdulillah nih YouTube-nya ataupun silonya sudah sempurna, sudah agak waras, tapi ya juga masih perlu perawatan dan muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.